Sebagai salah satu hobi dari kalangan tertentu yakni bonsai, merupakan tanaman dalam pot dengan memiliki tinggi maksimal 150 cm, bonsai memiliki nilai jual yang cukup tinggi dengan harga yang berbeda-beda tergantung keunikan dan keindahannya. Menekuni bonsai disebut-sebut selain bisa menghasilkan rupiah juga dapat menurunkan stres. Rutinitas merawat bonsai yang membutuhkan proses berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun inilah, yang bisa membawa penghobinya dalam mengobati stres. Usia dan prosesnya yang cukup panjang, membuat tanaman bonsai membawa si penghobi terus berkarya dengan produk tanamannya. Selama tanaman tersebut hidup, selama itu pula sang penghobi dapat terus berkarya seni. Melihat potensi tanaman bonsai yang cukup menggiurkan, tentu saja menanam bonsai tidak serta-merta begitu saja dilakukan. Perlu pemahaman dan teknis memadai untuk menghasilkan produk bonsai yang berharga. Redaksi Akurat News TV berkesempatan menimba dari pakar bonsai yang tergabung dalam Rumah Bonsai Indonesia dan juga sekaligus sebagai trainer nasional Sai Bonsai, yang familiar dengan panggilan Pak Taman, membagikan tips untuk para pemula yang ingin berbisnis di bonsai. Berikut tips dan pesan dari sang pakar. Pertama, kalau mau sukses di bidang bonsai, untuk pemula ya, untuk pemula harus benar cara memilih bahan. Kalau kita bicara kelas bahan, karena merawat bonsai itu pengeluarannya sama, kecil, besar, sedang, itu pengeluarannya sama, nyiramnya sama, pupuknya sama, kemudian waktunya juga sama. Tapi kalau cara memilih bahannya salah, kalau kita bicara komersial, ya kosnya beda gitu. Kalau bahannya bagus, kosnya tinggi. Kalau bahannya biasa, malah rugi gitu. Ya, pertama ya tanaman kita Indonesia itu beringin, ficus ya. Jenis ficus kan banyak, itu bisa kita pilih. Gitu. Yang kedua, anting putri. Anting putri contoh seperti ini paling gampang ya. Anting putri punya kelebihan, kuat air mau, kurang air dia mau, gitu. Kemudian ketiga sianci, ya sianci itu yang ketiga. Nah, saya rasa itu tanaman yang paling mudah dan tidak rewel. Tergantung ukurannya, tergantung bagusnya, gitu. Kalau kita mau gratis ya, kalau ada orang program bekas-bekas potongan bisa ditancap-tancapin, bisa hidup. Kalau anting putri itu gitu. Beringin juga sama bisa mas gitu. Itu sianci bisa juga ditancap-tancapin hidup gitu. Itu malah dapat gratis. Oh, tipnya ya, pertama perawatan. Kalau udah punya bonsai bagus, pertama yang diperhatikan adalah kebutuhan bonsai ya. Panas harus dapat, udara harus dapat, air harus dapat. Untuk penyiraman itu sehari 2 kali. Kalau bisa jamnya sama. Oke. Kemudian yang kadang-kadang orang banyak salah itu bonsai dipindah-pindah, itu juga kurang bagus mas. Ada jet lag-nya juga bonsai itu ya. Itu yang ketiga, itu pemupukan. Kita pemupukan kalau pakai pupuk biasa itu sebulan sekali. Kalau pakai pupuk kimia seperti di Kastar itu 6 bulan sekali. Kemudian ganti media, itu juga perlu setahun sekali lah minimal gitu mas. Kalau bonsai itu mulai dari bawah sampai atas mas. Iya, karena bonsai itu ngikuti yang punya. Gitu, derajatnya ngikuti yang punya menurut saya ya gitu, pandangan saya. Kalau yang punya orang biasa ya biasa, kalau yang punya orang penting ya penting gitu. Tergantung yang punya siapa gitu. Ya kita gini ya, kalau saya kan di organisasi ya, saya di Rumah Bonsai Indonesia, kebetulan sekarang masih menjabat ketua harian Rumah Bonsai Indonesia. Jadi pertama ya kita perlu kerjasama dengan pemerintah dalam hal win-win solusi. Jadi kita punya planning harus masuk ke pemerintah ya gitu. Kita juga menghidupkan ekonomi kreatif. Ya kan, jadi ekonomi kreatif kita bisa melindungi para petani bonsai sehingga ada in out ya di dalam transaksi bonsai itu gitu. Itu saya rasa yang harus dilakukan gitu mas.